Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula klinik Dr. Mulyadi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Pada pagi hari ini penyuluhan kesehatan di aula klinik Dr. Mulyadi kita ajukan ya. Habis senam jadi langsung kita lakukan ini penyuluhan tentang pengelolaan obat penderita DM dan hipertensi. Jadi selama ini panjenengan sudah minum obat terus kan, rutin apa obatnya mungkin ya sudah tahu, cuma apa sedikit nanti kita bahas di lanjut Mbak. Sebenarnya apa sih tujuan penyuluhan pada yang kita lakukan tiap hari, tiap bulan di hari Rabu ini, khususnya untuk yang Rabu hari ini kita akan bahas mengenai pentingnya minum obat teratur bagi penderita DM dan hipertensi, terus memahami cara kerja obat ya. Jadi kalau tahu para peneliti setelah paham cara kerja obatnya, nanti oh kalau mau minum obat ini tuh cara minumnya seperti ini. Terus tahu efek samping obat. Jadi dengan tahu efek samping obat nanti juga akan lebih patuh terhadap pemakaian obatnya. Terus mengetahui cara penyimpanan obat yang benar. Jadi nanti cara menyimpan obat yang benar itu bagaimana meningkatkan kepatuhan pengguna obat. Tujuannya ini sekilas kita bahas dulu tentang apa itu diabetes, apa itu hipertensi, apa Bu diabetes kemarin kalau gula darah berapa? Kalau puasa di atas 110 ya. Kalau apa namanya di sini masih banyak kan gula darah puasa yang di atas 110 kemarin yang bulan Oktober hasil update-nya coba angkat tangan. Berapa Bu? Ya, 113 agak mending udah 113 masih bagus, kayak masih ditoleran antara 110 sampai 120. Terus ini ya, dalam obat ini selain kita tahu apa diabetes itu cirinya gula darahnya di atas 110, like keluhan klinisnya apa? Banyak pipis, terutama malam hari lebih dari 2-3 kali. Biasanya kita kalau tidur wannya jam 10 gitu ya, itu jam 10 itu bangun tidur jam 4 atau jam 3 gitu ya nggak akan pipis lagi. Pipis baru ini jam 3. Nah nanti kalau jadinya jam 10 tidur, jam 12 bangun pipis, jam 2 bangun pipis, jam 3 bangun, lebih dari 3 hari. Nah itu kemungkinan gula darahnya tinggi. Kalau panjenengan semua kan jelas sudah darah tinggi ya, diabetes. Jadi karena minum obat sudah terkontrol, mungkin keluhan yang seperti itu nggak ada. Tapi kalau sudah minum obat tiba-tiba kok aku sering pipis, terus berat badan kok tambah kurus. Nah kita sudah dikasih hasil laboratorium sehat BPJS. Nah nanti kalau berarti kemungkinan gula darahnya tinggi. Nah kenapa kok tinggi? Nanti dicari sendiri kenapa bisa dibantu untuk mencari kenapa kok tinggi ya. Terus jadi ini memang untuk diabetes ini benar-benar perlu untuk pengelolaan obatnya, makannya, juga aktivitas atau olahraganya. Jadi pengobatan itu tidak cukup dengan obat, tapi juga dibarengi dengan diet makan serta olahraga. Terus kalau hipertensi, tekanan darah tinggi normalnya berapa? Di atas 140/90. Demikian sama juga untuk hipertensi ini ya. Ini juga harus pengobatan teratur dan makannya ini
diet enggak dalam yang caranya terlalu asing gitu, dan gaya hidup ya, kadang-kadang mager ini nggak pernah gerak, makan nyemil masing-masing ya, boleh. Nah terus kita ini ya, mengapa sih ya obat harus diminum secara teratur? Nah, jadi makanya kalau mungkin kalau yang apa sebentar ini selanjutnya, mengapa sih obat harus diminum teratur? Tujuannya apa? Kita minum obat itu tujuannya untuk mencegah komplikasi dari diabetes ataupun hipertensi ya. Komplikasi diabetes sama hipertensi ini tuh yang paling banyak sekarang itu yaitu apa? Stroke ya kan, terus gagal ginjal, serangan jantung. Tiga ini paling dominan. Dan terus terang peserta prolanis kita itu yang sudah gagal ginjal sudah ini banyak sekali, ada udah banyak ini. Kasihan tapi ya gimana ya, terus kan kadang itu orang itu kalau nggak ada keluhan disuruh minum obat itu kan ini apa sih ini nggak mau perasaan. Kalau sudah terlanjur gagal ginjal itu aduh bisa. Jadi harapannya nanti jangan sampai terjadi seperti ini. Kita cegah ya, kita tahu ilmunya, kita tahu apa, nanti kita terapkan, jangan sampai komplikasi dari diabetes maupun hipertensi ini tidak terjadi pada kami semua. Terus menjaga gula darah dan tekanan darah tetap stabil ya. Gula darah dijaga jangan sampai di bawah 100, jangan sampai di atas 120 lah minimal ya, ditoleran 83. Jadi usahakan di bawah itu. Terus minum mbak bagi aku juga. Terus mengurangi gejala. Jadi gejala-gejala kalau gula darah tinggi otomatis akan ada gejala-gejala. Jadi gejala-gejala yang ada baik itu gejala dari akibat komplikasinya maupun dari diabetesnya bisa kita kurangi. Terus menghindari perburukan dari penyakit diabetes maupun hipertensi ini. Terus bagaimana sih pada pelaksana diabetes mellitus itu? Pertama memang edukasi. Jadi edukasi tentang penyakit diabetes itu. Jadi kalau panjenengan tahu, oh aku itu loh diabetes, ya kan? Kalau diabetes ciri-ciri ini seperti ini, namanya berat badannya kalau lagi gitu berat badan turun, sering pipis terutama malam, terus pengennya makan terus, suka yang manis-manis. Nah kalau sudah tahu gejala-gejala seperti ini, oh berarti aku ada gula ya. Gula berarti kalau sudah gula itu pengobatannya harus seumur hidup. Memang ada beberapa yang minum obat beberapa gitu terus bisa sembuh, terus akhirnya sampai sekarang berhasil diet dengan diet makan dan olahraga. Tapi dari beberapa hanya segelintir orang yang seperti itu. Jadi karena sudah terlanjur diabetes, jadi jenengan perlu ilmu selain diabetesnya sendiri, perlu ilmu tentang nutrisinya. Jadi apa sih yang harus gizi-gizi yang harus gizinya, kebutuhan kalorinya, cara makannya biar gulanya itu nanti tidak jadi naik, jadi tetap stabil di normal. Nanti kemarin-kemarin kan kita belum pernah bahas mengenai yang nutrisi ini ya, biar bisa nanti kapan-kapan karena ini butuh waktu yang agak banyak. Nanti kita belajar cara menghitung kebutuhan makan panjenengan sesuai berat badan, tinggi badannya. Jadi makanya nanti setelah ini bergilir ya sambil cek, terus belum nanti di ruang sebelah untuk ukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut sama ini. Karena kita perlu tahu jenengan itu obesitas, gemuk, BMI-nya itu normal atau tinggi. Kalau tinggi obesitas, nah nanti ada pengaturan makannya lagi, dietnya. Jadi biar dengan menurunkan dengan jaga pola makan sama aktivitas olahraga, dimana kalau aktivitas ini usahakan berapa kemarin saya kasih tahu gerakannya kurang dari lebih dari 100
150 menit per minggu ya. Jadi kita harus aktivitas, jadi nggak boleh banyak tiduran atau duduk gitu. Jadi kalau bisa aktivitas kita itu kalau seminggu lebih dari minimal kan 150 nih, 150 seminggu ada berapa hari? 7 hari bagi 7 berarti sekitar 20-30 menit dan anggap aja 30 menit gitu ya. Jadi usahakan, ya memang kan saya sudah ini Bu, sudah gerak sana sini, tapi kan tetap beda. Jadi usahakan jalan cepat itu ya, jalan cepat minimal 30 menit pagi, atau kalau bagus ditambah lagi sore itu juga bisa. Ternyata dengan aktivitas dan olahraga yang teratur ini minimal bisa lebih dari 150 menit per minggu ini, ternyata ini bisa membantu untuk menurunkan ini gula darah. Gitu. Terus terapi farmakologi, nah ini akan kita bahas nanti. Jadi obatnya. Terus ternyata obat itu kita bagi jadi ada dua, ada yang oral itu yang diminum, ya, dan obat injeksi. Dimana kalau sudah sebenarnya dikasih obat oral kok nggak turun-turun. Nah, kita kan biasanya kita rujuk ke spesialis, di sana diberi obat insulin ya, yang injeksi. Jadi yang insulin ada beberapa ya, ada insulin, sekarang lagi ada GLP-1A. Terus lanjut. Nah, ini contoh-contoh golongan obat oral diabetes. Di antara ini mungkin dengan yang paling banyak ini ya, karena ini obat pilihan utama untuk diabetes saat ini, jadi metformin. Jadi ada beberapa obat oral anti diabetes, yaitu yang satu itu pemicu sekresi insulin. Dimana kita ketahui diabetes ya, diabetes itu kan yang terjadi gangguan di pankreas itu ya. Pankreas tidak bisa mengeluarkan insulin, makanya perlu obat pemicu biar insulinnya keluar. Ini contoh obatnya pakai sulfonylurea sama glimapirid gitu ya. Terus dikasih juga peningkatan sensitivitas insulin. Jadi selain sekresi insulinnya, sensitivitas dari ininya juga ditingkatkan dengan pakai metformin atau zolpidem. Terus ada yang golongan penghambat alfa glukosidase, ada penghambat enzim ini beta-lactamase, penghambat enzim 7 glukosa ini SGLT2, atau agonis reseptor glucolytic 1 atau LP1. Ini satu biasanya ini ya. Tadi ya pemicu sekresi insulin ini sebenarnya cuma yang golongan hiperpamit sekarang sudah nggak dipakai karena efek sampingnya yang hipoglikemik. Yang klinik itu yang kita banyak dipakai itu glimapirid. Nah, ini gimana sih cara kerjanya sulfonylurea? Itu dengan meningkatkan pengeluaran insulin. Jadi ini anggaplah seperti ini gambarnya. Jadi nah ini terus ini sulfonylurea itu efektivitas sangat efektif penurunan glukosa darah yang tinggi, dan harganya terjangkau, mudah didapat dan murah. Jadi makanya karena pemakaian gula seumur hidup, jadi ini kadang menjadi pilihan utama karena mudah murah. Jadi untuk pemakaian jangka panjang ini lebih ekonomis. Cuma efek samping dari sulfonylurea ini risiko untuk terjadi hipoglikemik. Hipoglikemik itu kalau gula darahnya berapa? Di bawah 80 ya. Makanya kemarin kan ada, ini beratnya ada nggak ya? Nggak ada ya. Itu gula darahnya itu cuma 57. Heran aku, ini kenapa ya? Apa dia sudah suntik insulin dulu sebelum cek darah? Kenapa? HbA1c-nya itu dia 12. Kan kaget saya. Ini harusnya nggak minum obat, tapi begitu lihat
HbA1 sih kok 12. Terus kemarin tak juga cek gula darah 2 jam puasa, dia cenderung tinggi juga. Berarti apa nanti kita harus ini. Jadi kalau yang ada gula darahnya kurang dari 80, setelah dicek di sini nanti ini ya, konsultasi kita coba cari kenapa gitu. Apa memang nggak gula terus mau kecilnya, atau cara minumnya yang salah, atau cara insulin jalan yang salah, jadi obat nggak bisa maksimal, atau diagnosis atau gimana tidak. Kita nanti ini. Dan sebenarnya ini terjadi peningkatan berat badan. Jadi kok gulanya bagus, terus ya ini efek sampingnya berat badannya naik. Cara kerja dari sulfonylurea itu diminum sebelum makan. Jadi makan dulu langsung diganti makan ya. Jadi ini kerjaannya untuk RPN berikan cepat sebelum makan. Dan ini biasanya tidak boleh dikombinasi dengan ini dan insulin yang kerja pendek. Jadi ini tidak ada perbedaan dalam insiden MACE pada pasien disebut tinggi kardiovaskular yang diterapi dengan limabrid atau linagliptin. Hati-hati untuk penggunaan sulfonylurea ini ya pada orang tua dan ada yang ada gangguan fungsi ginjal dan gangguan fungsi hati. Ini contoh sulfonylurea itu kayak glibenclamid, glibisid, glikasid, limofenid, glipidon ini ya, yang sering banyak dipakai sekarang kayaknya ini. Ya. Yang ini sudah jarang karena risiko limofenidnya sangat tinggi. Ini bentuknya obat ya kayak gini nih. Limofenid. Jadi kalau obat itu jangan dilihat bentuknya, anunya ya, warnanya, karena beda pabrik kadang tidak ini. Jadi yang penting lagi dilihat kemasannya itu namanya apa? Limofenid ya, mari warna matanya, terus glibisid itu ya, glipidon. Nah, glipidon ini untuk yang biasanya yang sudah tinggi apa kreatininnya. Kreatinin normal di bawah kan 1 nggak boleh 0,5 kayaknya ya. Pokoknya sudah 1,5 itu di atas 2 lebih baik, nggak boleh metformin, pakainya nanti glipidon. Nanti ya. Ini cara, kalau ini cara yang klinik ya, dengan pengeluaran insulin. Jadi sulfonylurea ya, jadi kerjasama di sini, ini tikus di sini. Dengan harapan nanti terpacu. Untuk ini efektivitas penurunan glukosa darah, efektivitas penurunan glukosa darah ini, efek sampingnya dia juga hipoglikemik. Jadi sulfonylurea itu memang paling banyak di sini. Juga meningkatkan berat badan. Jadi pagi ini, tapi yang dapat ini kayaknya dari pasien peserta PNP yang dapat seperti ini masih sedikit sekali. Untuk ini cara kerjanya diminum sebelum makan, gitu ya, dengan porsi besar. Jika tidak makan, obat jangan diminum. Jadi tidak boleh minum kalau golongannya tinggi, harus minum obat, harus makan. Nanti takutnya hipo. Jangan dikendalikan dosisnya. Bila lupa minum obat, jadi kalau lupa minum obat itu jangan, aku kan lupa minum obat kemarin dicoba, nah tidak boleh ya. Nanti bahasa itu bahaya untuk terjadinya hipoglikemia. jangan digunakan bersama dengan sulfonylurea. Sama-sama berisiko untuk terjadinya hipoglikemia. Frekuensi ini 3 kali atau disesuaikan dengan porsi besarnya. Dalam tidak ada studi besar yang menunjukkan penurunan
dan beberapa studi kecil menunjukkan efek netral. Dan ini tidak dianjurkan pada pasien dengan gangguan fungsi hati yang berat. Terus golongan kedua tadi yaitu peningkatan sensitivitas insulin itu metformin, jadi sama diazolidinedion. Kalau metformin ini memang pilihan pertama. Jadi hampir semua penyakit DF itu dapat umum, kecuali kalau kreatininnya di atas 2, nanti tidak boleh karena kerjanya ini di hampir 100% di ginjal, jadi nggak boleh. Terus menurunkan yang menghambat glukosa hati, menurunkan glukonesis, kerjanya meningkatkan ambilan glukosa oleh otot atau jaringan dan penggunaan glukosa. Ini jadi obat oral yang masuk ini kan hati. Di sini tujuannya untuk mengukur glukoneogenesis. Nanti akan terjadi penuh hepatik produksi hepatic glucose production ini. Nah terus itu ya harapannya jadi di 100% renal turun, karena tidak boleh digunakan bila kreatininnya di atas 2. Ini efektivitas penurunan glukosa darah ini tinggi dan efek hipoglikemiknya rendah, jadi tidak mudah untuk terjadinya hipoglikemik, tapi bikin mual ya. Dan ini memiliki potensi penurunan berat badan. Jadi kalau metformin ini malah bikin berat badan pasien itu turun. Eosinophilic itu bikin naik, jadi ya keamanannya baik, harga juga murah. Ini cuma efek samping dari metformin kadang yang ini masih ya, mual itu nyeri perut, kadang bisa diare juga. Nah kalau kayak gitu dapat dikurangi dengan dosis kecil atau diminum setelah makan atau menggunakan yang metformin XR. Kalau asidosis lactat ini jarang terjadi pada gangguan ginjal ini ya, hati dan atau janin meninggal. Cara kerjanya itu cara pemberiannya metformin itu bisa sebelum, bisa bersamaan makan, bersamaan atau setelah makan itu bagi yang ada rasa ini sebab mual karena efek samping dari metformin terjadinya apa? Mual seperti itu. Untuk pemberian metformin ini perlu pemeriksaan fungsi ginjal sebelum pemberian karena itu tadi ya 100 mg di renal, jadi GFR-nya harus di atas 45 ini aman. Kalau 30-40 dosis maksimalnya yaitu 1000 mg per hari. Kalau GFR-nya kurang dari 30 ini tidak boleh diberikan metformin karena sudah terjadi gangguan di fungsi ginjalnya. Diazolidin ini efektivitasnya tinggi juga dalam menurunkan glukosa darah. Gimana cara kerjanya? Menurunkan atau menghambat fungsi glukosa hati. Dan ini menurunkan glukoneogenesis hepatik. Meningkatkan ambilan glukosa oleh otot atau jaringan dan penggunaan glukosa. Cara pemberian dari diazolid ini ini cukup sehari sekali ya, atau dengan tanpa makan. Jadi bisa nggak makan ini. Dosisnya 15-30 per hari, tingkatkan hingga 45 mg per hari. Ini tidak menyebabkan hipoglikemik. Cuma efek sampingnya peningkatan berat badan, bengkak. Jadi makanya beratnya tambah karena ada hidden. Makanya harus osteoporosis itu untuk orang tua
obatnya seperti ini. Pioglitazone. Oh ini ya, pioglitazone. Ini menguntungkan pada NA saja. Efek kelihatannya tidak menurunkan secara signifikan, tetapi mereka kejadian seperti oh jadi gini. Yang ketiga, menghambat alfa glukosidase, angkat dosa ya. Ada yang beberapa dapat ini kan? Ini mekanisme kerjanya dia memperlambat penyerapan glukosa dalam ususnya. Dia kerjanya dari usus. Jadi ini menyebabkan penurunan kadar glukosa darah sesudah makan. Bekerja secara lokal. Jadi untuk angkat dosa untuk pencernaan usus. Cara pemberiannya ini bisa saat mulai makan bersamaan dengan suapan pertama pada makanan porsi besar. Dapat ditingkatkan hingga 3 kali 100 mg. Tidak menyebabkan ini. Ini efeknya juga sama ya. Lembut, tidak enak. Jadi lah ini dibarengi metformin ya rada yang punya mas rada rasa. Contohnya seperti ini obatnya tidak digunakan untuk yang ada gangguan fungsi hati yang berat dan gangguan saluran cerna ya tadi itu ya. Nah, efeknya yang sedikit gimana juga ini yang obat-obat yang golongan ini biasanya sudah dirujuk ke spesialis dapatnya ini obat-obat yang terbaru. Hanya sekilas saja deh. Antagonis reseptor ya, ini juga dari antagonis ini mahal ini. Nah, algoritmanya besok hari Desember kita itu kan cek HbA1c itu ya. Jadi kita kan akan lihat kalau HbA1c nya kurang dari 7,5 ini monoterapi dengan ini biasanya obatnya yang ini. Kalau lebih kita biasanya di double nanti obatnya, makanya coba nanti dicek. Ini nanti materi kita share ya, nunggu bisa ini nanti kok ada pertanyaan kita sambung di grup aja atau di grup boleh atau di Jepri ya. Jadi makanya kemarin kalau itu ini besok kalau ada yang HbA1 nya di atas 8 nanti bisa konsultasi obatnya. Nanti kedua ini ya. Jadi ini kalau sudah konsultasi ternyata banyak sekali ininya ya. Kalau sudah ke jantung, ginjal, ini pengobatannya akan berbeda. Makanya kalau sudah spesialis itu ya saya rujuk aja nanti. Ini kan tambah pusing ini dokter ini. Aduh. Gitu ya. Jadi pilihan dari obat oral untuk penurunan gula darah itu kita lihat ini pertimbangan di efeknya untuk menurunkan dari HbA1c nya. Kedua untuk efek keberadaannya apa? Terus resiko terjadinya hipoglikemik. Terus untuk efek samping obatnya sama ini kos atau ini. Jadi pertimbangan pemilihan dari obat diabetes ini di 5 ini. Jadi kalau paling bagus mana yang diambil mempertimbangkan dari 5 ini. Dan biasanya yang kita ini yaitu metformin sama ginti. Ya, nanti bisa di ini kita dikasih dari yang tadi itu ya, sampelnya metformin seperti mual tadi ya. Dia sering muka berat badan naik. Terus jangan dipakai rambut kumpul apa yang kumpul sih tadi ini nggak ada. Aduh, jangan ya.
bukan dokternya ya, nanti harus diskusi dulu. Oke? Lanjut Mbak. Ini untuk obat hipertensi ya. Kok untuk ya? Nggak bisa. Jadi kalsium. Kalau channel blocker itu ada amlodipin. Amlodipin ya, dia melepaskan pembuluh darah. Jadi untuk menurunkan tekanan darahnya. Dan ini obat yang pertama. Jadi kalau gula tadi metformin, kalau hipertensi yang banyak dipakai untuk saat ini amlodipin. Dan terus butor, contohnya captopril, enalapril, lisinopril, di mana kerjanya itu menghambat pembentukan hormon penyempit pembuluh darah. Jadi menghambat, akhirnya tekanan darahnya menurun. Ini efeknya untuk turunan asam inhibitor itu bikin kekurangan kering, jadi akan ini batuk-batuk. Terus ARB, angiotensin receptor blocker, itu contohnya losartan, valsartan, indikator ini cara kerjanya dengan menghambat pekerjaan hormon pembuluh darah tanpa memicu batuk. Marganya itu, maka ini digunakan pasien yang tidak cocok dengan yang AC inhibitor dari detok. Menurut captopril, antitrypsin, tato itu nah itu diganti obat yang golongan ARB. 4. Diuretik, yang ini bikin pipis. Jadi pada yang buka itu dikasih obat ini. Jadi yang ada jantung biasanya ya. Nanti akan dikasih diuretik yang dimana cara kerjanya itu membuang kelebihan cairan dan garam dari tubuh dengan harapan tekanan darahnya menjadi turun. Dan golongan kelima beta blocker, bisoprolol, atenolol, propanolol, ya. Ini dengan memperlambat denyut jantung, penurunan tekanan darah, dan ini biasanya diberikan pada pasien yang ada denyut jantung atau makanya berat-berat. Kalau yang kena tensi aja tidak ada keluhan apa-apa, paling tidak ada ya amlodipin tok. Tapi kalau ada keluhan kok aku sering berdebar ya, itu nah itu bisa ditambahkan. Biasanya dirujuk ke poli jantung, nah nanti akan dapat tambahan oksigen. Efek samping yang mungkin timbul obat diabetes seperti tadi ya, metformin, semua kalau amlodipin. Nah, amlodipin itu bisa mungkin kaki bengkak. Makanya tolong yang bagian hipertensi dan amlodipin itu yang lihat kakinya. Jadi kalau jangan sampai ini ya, ditekan gitu. Kalau bengkak, nanti lapor saya, nanti obatnya diganti. Terus captopril batuk kering. Kalau memang aku sejak amlodipin kok batuk-batuk, nanti lapor nanti diganti. Tip agar tidak lupa minum obat, pasang alarm. Benar pasang alarm. Terus ini ya, simpan obat di tempat yang mudah dan terlihat. Jadi di botol obat ya, jangan di atas kulkas tuh ya. Jadi naruh obat itu di kulkas itu kan panas, itu akan ganggu obat. Jadi di meja aja atau meja makan paling kotaan aman gitu ya. Gunakan kotak obat harian, jadi kayak beli gitu aja ya, beli untuk dicatat jadwal minum obatnya, pakai apa kertas apa gimana, monggo minta keluarga untuk mengingatkan. Jadi ini, jadi kalau memang pelupa, ya anaknya, orang tuanya ya jangan kita itu kadang ini ya, makanya ini dicoret, bisa minum, kalian diping aja dan minum, dibuat rutin. Lanjut Mbak. Cara menyimpan obat yang benar, ya, simpan di tempat yang sejuk, kering, jauhkan dari panas dan sinar matahari. Tidak boleh kena itu pagi berjendela sebelum tembus sinar matahari, jangan ya, ya. Disimpan, jangan disimpan di kamar mandi.
masa obat kemana-mana ya, kan lembar di sana ya. Insulinnya sudah dibuka, simpan di suhu ruangan. Jadi siapa yang sudah minum insulin, pakai insulin, cara nyimpennya di mana? Kalau sudah dibuka ternyata tidak boleh dimasukkan kulkas. Jadi ditaruh di luar suhu ruang. Itu bisa ini mempengaruhi obat. Saya baru tahu kemarin waktu workshop di Bogor itu baru tahu juga. Ternyata kalau sudah dibuka dipakai itu makanya itu hanya bisa pakai untuk sebulan, nggak bisa disimpan lebih dari itu. Terus makanya harus juga kemana-mana. Tapi ini tidak boleh sampai yang ada lebih jauh. Gitu. Terus kayak belum dipakai bisa di kulkas ditaruh di ini ya. Nah itu jangan besar. Terus simpan obat dalam kemasan asli. Untuk pemantauan mandiri sebenarnya kalau yang punya kuda terutama yang sering naik tinggi terus atau sering ngedrop, saya sarankan beli alatnya sendiri, sering dicek. Jadi sekarang lagi digalakkan untuk pemantauan mandiri pemeriksaan gula darah. Jadi kalau bisa peserta yang benar gulanya susah terkontrol atau gampang ngedrop itu punya alat sendiri, sering dicek. Jadi ceknya itu bangun tidur dicek, nanti habis makan dicek, jarak 2 jam cek coba, terus nanti mau tidur dicek lagi. Coba di antara itu yang paling sering tinggi yang mana dan paling ngedrop yang di jam mana gitu. Jadi itu harganya murah kok, 200. Jadi kalau memang baiknya beli sendiri, jadi nggak usah nunggu di sini. Di sini kan rutin tetap ikut, tapi untuk kesehariannya, apalagi kalau maknya susah sekali mengontrol itu lebih baik. Gitu ya, cek gula darah itu bagusnya kayak di sini 1 sampai 2 kali per minggu ya. Terus punya catatan sendiri. Jadi kalau enggak atau cek sendiri mungkin gimana dicek. Jadi enggak hanya sebulan sekali, tapi sudah terkontrol sih enggak apa-apa. Tapi cenderung tinggi. Masa nggak penasaran? Kenapa? Karena kalau gula darah tinggi terlalu lama kan efeknya komplikasi tadi. Jadi kita sama-sama segera cari kenapa kok tinggi, apa pola makannya atau cara nimbat obatnya yang salah atau makanya yang salah gitu ya. Terus nanti apa buat buku catatan sendiri, nanti dilapor ke saya kalau ngecek gimana itu yang tinggi, terutama PR yang memang terus itu loh rapotnya. Nanti tak jawab ya. Pusing aku. Itu nanti masalah kalau ada apa-apa yang rugi gak hanya panjenengan semua. Jadi kita semua juga, maksud saya terus penderita hipertensi juga ya. Jadi terus monggo main di klinik, jadi masuk dengan sehat kan. Kita tolong tensi aja, itu boleh. Jadi nggak harus periksa gitu ya. Manfaatnya. Terus kalau punya alat tensi, sekarang kan alat tensi gampang pakainya, nggak harus petugas kesehatan ya. Yang kita itu loh, kita beli, jadi sering dipantau tensinya berapa gitu ya. Akhirnya sudah ya. Kesimpulannya jadi gitu ya. Mungkin Ratu agak pusing ya, terlalu teoritis. Jadi minum obat teratur itu tujuannya untuk mencegah komplikasi. Kenali jenis obatnya apa. Nanti kalau masih bingung ragu mau tanya, saya obat ini, efek sampingnya ini, jadi perlu diperhatikan nanti ya. Terus atur gaya hidup sehat. Jadi kalau bisa jangan banyak makanan berlemak, yang ada kandungan gula, yang gorengan-gorengan, terus yang asin, yang agak lemak rasa itu ya. Terus kalau bisa banyak buah dan sayur. Jadi untuk penderita diabetes itu boleh nggak makan buah? Ya. Jadi makan pagi nasi sesuai kebutuhan kalorinya. Terus jam 7 ya, jam 10 3 jam lagi buah, 3 jam lagi nasi lagi, 3 jam lagi buah nasi, terakhir buah. Jadi malam kok lapar ya, makan aja buah
apa-apa kalau pas di luar jam saya nanti janjian untuk konsultasi obatnya ini. Terus rutin kontrol prolaris setiap bulan. Jadi manfaatkan kegiatan prolaris ini untuk mengontrol gula dan tensi tadinya semua. Oke ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas, nanti bisa dilanjutkan lagi di konsultasi ya, secara face to face lebih enak. Mungkin semoga bermanfaat dan tidak ada salah dan kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi